Selamat datang di Market Outlook 2026. Di Market Outlook 2026 ini diharapkan kamu dapat sebuah gambaran tentang peluang maupun tantangan di 2026. Mari kita simak selengkapnya. Halo sahabat saham, saat ini kita bertemu lagi. Kami akan menyampaikan Market Outlook tahun 2026 dengan tema optimis tapi tetap siaga. Kalau kita lihat di Amerika, arah prediksi tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika itu tahun 2025 diprediksi terjadi pemangkasan yang cukup signifikan. Dan kenyataannya benar. Terjadi pemangkasan 3 kali, masing-masing 25 bips. Untuk tahun 2026 nanti akan lebih landai. Diprediksi hanya akan terjadi 1 kali pemangkasan. Sehingga penurunan imbal hasil obligasi tahun 2026 itu tidak sesignifikan tahun 2025. Kalau kita lihat dalam negeri, kami akan menyampaikan korelasi antara pergerakan imbal hasil surat berharga negara 10 tahun dengan IHSG. Kalau kita tarik 10 tahun terakhir, ini kecuali masa COVID ya, karena anomali. Korelasinya adalah negatif. Terkait dengan penurunan imbal hasil tahun 2026, pertanyaannya, apakah IHSG akan bergerak naik? Terkait itu, kami sampaikan peluang dan tantangan di tahun 2026 yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG. Peluang di tahun 2026 adalah penurunan tingkat suku bunga dan imbal hasil. Kemudian tantangannya adalah inflasi. Sampai saat ini, inflasi bergerak volatile dan belum sesuai target. Inflasi tahunan Amerika yang terakhir adalah 2,7%. Sementara target yang akan dicapai The Fed adalah 2%. Kemudian strategi apa yang harus kita lakukan? Untuk investor moderat dengan jangka waktu 3-5 tahun investasinya, dapat mengalokasikan pada instrumen surat utang dan saham dengan bobot masing-masing 45%. Kemudian untuk menjaga likuiditas dapat juga dialokasikan ke dalam deposito dengan bobot sebesar 10%. Dari alokasi tersebut akan diperoleh imbal hasil sebesar 8,3% bersih dengan level risiko atau volatility itu sebesar 8,5%. Dasar atau asumsi perhitungan tersebut adalah diproyeksi IHSG akan memberikan pertumbuhan sebesar 11,5%, obligasi 6,2%, dan deposito 3,8% bersih. Kemudian kita akan bahas terlebih dahulu pergerakan imbal hasil surat utang. Kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan kebijakan moneter, di mana saat ini suku bunga acuan BI adalah 4,75% dan The Fed adalah 3,375%. Dalam sidang FOMC tahun 2025, The Fed itu memprediksi tahun 2026 akan ada 1 kali pemangkasan suku bunga. Berangkat dari prediksi tersebut, penurunan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan masih akan terjadi apresiasi harga obligasi walaupun tidak sesignifikan tahun sebelumnya. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terdapat prediksi dari berbagai lembaga yang dipercaya ataupun asumsi dasar RAPBN tahun 2026. Saat ini diprediksi ke depan itu IMS sebesar 4,9% bertumbuh dan asumsi dasar RAPBN tahun 2026 adalah 5,4%. Sementara gambaran yang kami tampilkan adalah prediksi dari OECD yang berada di antara keduanya. Kemudian untuk menopang angka pertumbuhan tersebut, kira-kira sektor apa, program apa yang dapat mencapai pertumbuhan tersebut?
Prioritas program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut adalah program prioritas makan bergizi gratis dan investasi melalui Danantara. Dengan makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi swasta. Kemudian untuk Danantara, selain hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan investasi pada struktur pertumbuhan ekonomi. Kita bicara makan bergizi gratis, tahun 2026 itu dibiayai oleh RAPBN sebesar 335 triliun, di mana saat ini 70 triliun. Itu adalah lonjakan yang luar biasa. Kemudian dari APBN sendiri juga butuh pembiayaan dari surat berharga negara itu sebesar 749 triliun. Angka ini cukup besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025-2024 angkanya 500-600 triliun. Dengan demikian diperkirakan dapat membuat pasar SBN itu dapat lebih liquid dan lebih volatile, sehingga berangkat dari sini terbuka kemungkinan peluang pencapaian capital gain. Selanjutnya adalah pemilihan saham ke sektor mana atau ke saham apa kita akan mengalokasikan. Kami memilih 3 sektor yang cukup resilient saat ini, yaitu sektor perbankan, consumer goods, dan retail. Sektor perbankan diperkirakan dapat bertumbuh kreditnya, dan yang kedua adalah dapat mendorong ekspansi usaha, demikian dapat meningkatkan profit mereka sehingga dividen tunai mereka dapat meningkat. Kemudian sektor yang berikutnya adalah sektor consumer goods, di mana sektor ini adalah penyedia barang kebutuhan pangan. Diperkirakan sektor ini masih cukup stabil. Ditambah lagi dengan kebutuhan MBG yang itu kemungkinan dapat meningkatkan profitabilitas dari supplier ataupun vendor mereka. Kemudian sektor yang berikutnya adalah retail. Sektor retail ini juga menjadi salah satu penyedia kebutuhan pokok, yaitu sandang. Sehingga dengan adanya program MBG tadi diperkirakan pendapatan masyarakat meningkat sehingga dapat menambah daya beli masyarakat untuk sektor ini. Setelah kita sampaikan beberapa pandangan pilihan untuk instrumen investasi ke depan, kami juga akan menyampaikan risiko tahun 2026 yang perlu kita mitigasi. Sepanjang tahun 2026 yang perlu kita mitigasi adalah inflasi. Oleh karena supply chain yang terganggu, baik itu potensi naiknya tarif dagang Amerika maupun tensi geopolitik. Kalau inflasi ini naik, maka pemangkasan suku bunga akan tertunda. Dengan demikian risiko akan meningkat. Dengan peningkatan risiko tersebut, pasar maupun investor akan mencari tempat berlindung. Mereka mencari safe haven, bisa berupa emas maupun USD. Kalau pilihannya ke USD, berarti indeks USD akan meningkat terhadap mata uang global lainnya, termasuk rupiah. Itu adalah risiko terutama bagi importir dan kebutuhan impor lainnya. Dari situ ada 2 hal yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. Sepanjang 1 tahun ke depan, masih terdapat risiko yang menimbulkan ketidakpastian. Untuk investor yang moderat dengan jangka waktu investasi 3-5 tahun ke depan dapat mengalokasikan pada instrumen surat utang dan saham dengan bobot masing-masing 45%. Sementara kita kasih alokasi 10% untuk likuiditas dapat dialokasikan pada deposito. Yang kedua, yaitu instrumen yang menjadi pilihan investasi selain surat utang dapat juga ke saham. Dengan pilihan sektor perbankan, consumer goods, dan retail. Kiranya cukup demikian sahabat Jam Market Outlook 2026 kami sampaikan, kiranya dapat membantu sahabat Jam semua dalam mengambil keputusan investasinya. Selamat berinvestasi.
Terima kasih sudah menonton Market Outlook 2026. Diharapkan dengan adanya Market Outlook ini dapat meningkatkan kepercayaan kamu terhadap Ciptadana Asset Management dalam mengelola investasi. Sampai jumpa di Market Outlook selanjutnya. Terima kasih.